kebajikan, rahayu. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Yang terhormat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang terhormat, segenap panitia penyelenggara lomba pidato 4 pilar kebangsaan, dan yang saya kasihi, hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan kasih-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka lomba pidato 4 pilar kebangsaan dengan keadaan sehat dan tiada kurang suatu apapun. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, di kesempatan yang indah ini perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Integrasi Nasional di Era Milenial. Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kita menjadi negara yang sangat strategis secara geografis. Hal ini tentu akan mempermudah hal-hal baru serta budaya-budaya baru untuk masuk ke negara kita, ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Letak negara kita yang sangat strategis secara geografis ini tentu akan mendatangkan peluang, tetapi juga akan diikuti oleh ancaman bagi negara kita. Maka dari itu, integrasi nasional sangat penting bagi bangsa kita. Integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh yang membentuk suatu bangsa. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta kaya akan keberagaman dan budaya. Negara kita berdiri di berbagai macam perbedaan. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, serta golongan. Kurang lebih terdapat 300 suku beserta dengan budayanya masing-masing. Namun, perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menciptakan suatu keutuhan bangsa. Persatuan dan kesatuan akan muncul karena adanya kesadaran dan semangat dari seluruh warga negara, terlebih lagi semangat para generasi muda. Generasi muda memiliki peran sangat penting dalam keutuhan bangsa dan negara ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kebangkitan dan kehancuran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat seluruh warga negara. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankan keutuhan bangsa ini melalui integrasi nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta komunikasi. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia dan generasi muda tidak mau apabila kemerdekaan dan semangat persatuan yang telah diraih oleh para pendiri bangsa hancur terporak-porandakan oleh zaman. Maka dari itu, generasi muda memiliki peran penting untuk mencegah hal tersebut. Generasi muda memiliki peran sangat penting dalam integrasi nasional karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Generasi muda harus mampu mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa melalui integrasi nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Kontribusi atau peran generasi muda dalam meningkatkan integrasi nasional di era milenial di antaranya. Yang pertama, memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar serta landasan berperilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Generasi muda harus mampu memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar integrasi nasional tetap ada dan akan terus ada. Yang kedua, toleransi antar suku, agama, ras, budaya, serta golongan. Indonesia merdeka karena hasil jeripaya dari para pendiri bangsa yang datang dari berbagai macam latar belakang. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan bukan menjadi pembeda. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa
rasa cinta tanah air. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini tentu akan mempermudah generasi muda untuk lebih mudah mendapatkan hal-hal baru serta budaya-budaya baru. Tetapi munculnya hal-hal baru dan budaya-budaya baru ini tentu akan menjadi ancaman bagi generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Perpecahan akan muncul apabila generasi muda tidak dapat menghargai perbedaan yang ada dan rendahnya sikap cinta tanah air. Maka dari itu, setiap generasi muda harus menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan rasa cinta tanah air agar integrasi nasional serta budaya bangsa kita ini tetap utuh dan tidak terpecah belah. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini tentu akan membawa dampak baik dan dampak buruk bagi negara kita. Tetapi baik buruknya dari pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi sekarang ini itu tergantung dari bagaimana generasi muda mau memanfaatkannya. Generasi muda harus pandai dalam menempatkan diri serta menyaring dan menyeleksi informasi yang datang dari pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjadi kebanggaan bagi bangsa kita, bukan malah menjadi penyebab kehancuran dari bangsa dan negara ini. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa perbedaan bukan menjadi pembeda, serta perbedaan bukan menjadi alasan bagi kita untuk terpecah belah. Negara kita akan tetap utuh dan bersatu karena adanya semangat dari seluruh warga negara, terlebih lagi semangat para generasi muda. Mari kita terus tanamkan semangat persatuan dan kesatuan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mengingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita harus memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan dasar serta landasan berperilaku di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetapi jadilah orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya ini. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, demikian pidato saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga pidato saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka. Baik, terima kasih 3 peserta kita telah lalui. Dewan juri dan juga penonton.